Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kabar gembira ketika Israel datang membawa kafan dan wewangian dari surga. Bagian kedua. Dari Anas radhiyallahu an berkata, tatkala kondisi Nabi makin memburuk, Fatimah berkata, "Alangkah berat penderitaanmu ayahku." Beliau menjawab, "Tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini." Hadis riwayat Bukhari, Kitab Maghazi bab sakit dan wafatnya Nabi 4446. Dalam riwayat Tirmizi dengan Aisyah menceritakan, "Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah." Hadis riwayat Tirmizi. Dan penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk. Dalil penguatnya, keumuman firman Allah, setiap jiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dan sabda Nabi, "Sesungguhnya kematian ada kepedihannya, namun tingkat kepedihan setiap orang berbeda-beda." Kabar gembira. Hadis tersebut menyatakan bahwa malaikat maut memberi kabar gembira kepada mukmin bahwa ia mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan memberi kabar buruk kepada si kafir bahwa ia mendapat kebencian dan murka Allah. Hal senada juga dijelaskan oleh banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Fussilat ayat 30-32. Turunnya malaikat menurut beberapa ahli tafsir seperti Mujahid dan Asadi terjadi pada saat sekarat. Syekh Umar Sulaiman menjelaskan, tak diragukan lagi bahwa saat sekarat manusia berada dalam situasi yang sulit. Ia mengkhawatirkan masa depan dan akan datang dan nasib orang-orang yang ditinggalkan. Maka malaikat datang guna menenangkan dirinya terhadap apa yang dikhawatirkannya, sekaligus menenteramkan hatinya seraya berkata, "Jangan takut terhadap masa depan yang ada di alam barzah dan akhirat, dan jangan berduka cita terhadap keluarga, anak atau hutang yang kau tinggalkan." Malaikat juga memberikan kabar gembira yang sangat besar, "Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Di akhirat, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta." Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan, selama hamba menjadikan Allah sebagai wali dan penolongnya, maka Allah akan selalu menolongnya, khususnya dalam situasi sulit yang salah satunya adalah saat sekarat. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Adapun terhadap orang-orang kafir, malaikat turun kepada mereka dalam keadaan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang terlindas di negeri Mekah.' Para malaikat berkata, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.' Quran Surat An-Nisa ayat 97. Ayat ini turun sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Abbas
berkenaan dengan sekelompok orang yang telah masuk Islam tetapi tidak hijrah, lalu meninggal atau terbunuh dalam barisan musuh. Pada saat sekarat, malaikat bersikap kasar terhadap mereka dan memberi kabar bahwa mereka akan masuk neraka. Allah menceritakan pencabutan nyawa orang-orang kafir pada perang Badar oleh para malaikat. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri." Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat di atas sebagai berikut. Dan seandainya engkau lihat, hai Muhammad, keadaan saat para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, niscaya kau akan melihat hal yang mengerikan. Ketika itu malaikat memukul wajah dan belakang mereka seraya berkata, "Rasakan oleh kalian azab yang membakar." Ibnu Katsir mengisyaratkan bahwa walaupun itu terjadi pada perang Badar, hal ini mencakup semua orang kafir. Karena itulah Allah tidak mengkhususkan kaum kafir yang ikut perang Badar sebagaimana terlihat dalam ungkapan, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir." Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan kepada Ibnu Katsir ini benar karena didukung oleh banyak ayat di dalam Al-Quran seperti firman-Nya, "Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Hingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan kami atau malaikat untuk mengambil nyawanya, di waktu itu utusan kami bertanya, 'Mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah?' Orang-orang musyrik itu menjawab, 'Berhala itu semuanya telah pergi meninggalkan kami.' Dan mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-A'raf ayat 37. Juga firman-Nya, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, 'Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan suatu kejahatan pun.' Malaikat menjawab, 'Ada. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan.' Quran Surat An-Nahl ayat 28. Juga firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, 'Orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, dan Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah jika malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?' Quran Surat Muhammad ayat 25-27. Demikianlah kisah Islami bidadari surga. Semoga bermanfaat. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.